Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait materi matematika. Nah, di sini kita akan bahas terkait materi limit fungsi aljabar. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Kita langsung bahas ya terkait soal-soal limit. Nah, untuk yang pertama teman-teman bisa lihat soalnya ya. Nah, untuk yang soal pertama, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 8X kurang 20 dibagi dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, sekarang pertama kita cek. Nah, ketika kita substitusikan X itu mendekati 2, artinya kita ganti X-nya dengan 2. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau misalnya hasilnya adalah tentu, nah itulah hasilnya. Nah, sekarang kita coba untuk substitusikan ya. Kita substitusikan X-nya 2. Berarti ini jadi 2 kuadrat berarti 4 gitu ya. Tambah 8 kali 2 berarti 16 kurang dengan 20 dibagi dengan X-nya kuadrat berarti 4 kurang 5 kali 2 10 kemudian tambah 6. Nah, hasilnya adalah 4 tambah 16 20 20 kurang 20 ternyata yang atas 0. Kemudian yang kedua 4 kurang ini negatif 6 tambah 6 0. Nah, ternyata hasilnya dan 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, nah maka kita harus uraikan bentuk yang di atas. Nah, kita uraikan seperti apa? Nah, bisa faktorisasi, bisa kita pakai juga turunan. Ya, nanti mungkin kita coba yang untuk faktorisasi. Nah, yang pertama kita pakai faktorisasi. Kita faktorin yang di atas, maka ya teman-teman juga sudah bisa untuk faktorin. Nah, ini kita faktorin bisa jadi, nah ini jadi berarti kira-kira negatif ya. Negatif 2 mungkin ya, kemudian dikali dengan X tambah 10 ya, biar dia hasilnya sama. Nah, kemudian di sini per yang di bawah juga seperti itu kita faktorin. Ini berarti X kurang 2 ya, kemudian dengan X kurang 3. Nah, hasilnya juga sama. Nah, sekarang di sini kan kita bisa ada yang dibagi ya, bisa kita bagi ya. Nah, tinggallah dia limit X mendekati 2 dari X tambah 10 per X kurang 3. Nah, sekarang kita substitusikan 2. Nah, karena kalau misalnya kita substitusikan sini 2, kita ganti 2 gitu ya. Nah, sini kan nggak lagi 0 per 0 gitu ya. Nah, maka kita sudah bisa tinggal substitusikan aja nilainya. Yaitu 2 tambah 10 dibagi dengan 2 dikurang 3. Hasilnya adalah 12 bagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 12. Oke ya. Nah, berarti jawabannya adalah E negatif 12. Oke ya, itu yang pertama. Mungkin kemudian kita coba juga untuk yang dia coba dengan turunan gitu ya. Turunan. Nah, kalau dengan turunan apakah sama gitu ya? Berarti kita tinggal turunkan aja limit X mendekati 2. Kita turunkan terhadap X. Berarti ini jadi 2X tambah 8. Kemudian per 2X kurang 5 gitu ya. Nah, kita substitusikan 2-nya. 2 kali 2 tambah 8 per 2 kali 2 kurang 5. Ini harusnya soal jawabannya sama gitu. Nah, 2 kali 2, 4 tambah 8 berarti 12 dibagi dengan 2 kali 2 kurang 1, berarti negatif 1. Nah, hasilnya ternyata sama. Nah, sama ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai yang faktorisasi atau bisa pakai turunan. Oke? Sip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal X mendekati 1. Nah, di sini ini adalah contoh yang kita harus menggunakan akar gitu ya. Artinya merasionalkan tadi caranya. Nah, kalau misalnya kita substitusikan 1, maka sini jadi 1 kurang 1 gitu ya. Nah, nanti sini 0. Kemudian kalau sini 1 berarti 1 tambah 1 berarti 4. Akar 4 adalah 2. Nanti hasilnya 2 kurang 2 gitu ya. Nah, 2 kurang 2 adalah 0. Ternyata bentuknya adalah 0 per 0. Nah, karena dia bentuknya 0 per 0, maka kita pakai cara uraikan lagi. Nah, kita uraikan dengan cara merasionalkan. Nah, untuk yang ini mungkin kita pisah dulu ya. Kita rasionalkan aja untuk bentuk yang ini dulu, kita pisah. Berarti yang ini. Ini seperti merasionalkan ini ya, akar gitu ya, untuk akar. Ini kita rasionalkan, berarti ini kita kali dengan akarnya ya. Berarti ini jadi karena kurang situ berarti jadi tambah 2 per akar X kuadrat tambah 3 tambah 2 gitu ya. Nah, kita kalikan. Nah, yang atas kali atas berarti dia jadi X kuadrat kurang 1. Kemudian akar X kuadrat tambah 3. Ini kita nggak usah kalikan karena nanti bentuknya kan agak ini ribet. Yang bawah ini berarti jadi X kuadrat ya, ini kita kalikan berarti jadi X kuadrat tambah 3 ya, kemudian dikurang dengan 4. Nah, hasilnya adalah
X kuadrat kurang 1 kali akar X kuadrat tambah 3 tambah 2. Nah, dibagi dengan X kuadrat berarti kurang 1 ya. Nah, ternyata ada yang bisa dibagi. Nah, karena ada yang bisa dibagi, maka tinggal yang ini ya. Nah, maka karena udah kita ini tadi X mendekati 1 maka tinggal ini ya. X kuadrat tambah 3 tambah 2. Nah, karena kita substitusikan dia tidak ada lagi bermasalah ya, maka kita substitusikan, berarti ini jadi akar 1 kuadrat tambah 3 tambah 2. Hasilnya adalah 1 tambah 3, 4. Berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oke ya, gampang ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor ini berikutnya. Nah, di sini ini berbentuk seperti ini ya. Nah, untuk cara yang seperti ini kan mendekati tak hingga ya. Nah, tadi ada ketentuan bahwa untuk yang tak terhingga ada rumusnya gitu ya. Untuk yang rumus biasa, yang pertama, kita bisa membagi. Ini kan kalau misalnya kita substitusikan ini jadi tak hingga kurang tak hingga gitu ya. Tak hingga bagi tak hingga gitu ya. Ini jadi tak hingga bagi tak hingga. Karena bentuknya seperti ini, otomatis kita harus uraikan dia pakai rumusnya itu. Yang pertama, kita bagi dengan pangkat tertingginya tadi. Nah, sekarang coba kita bagi pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya berarti situ X kuadrat ya. Berarti coba kita bagi dengan X kuadrat. Ini untuk kasus yang seperti ini ya. Dia mendekati tak hingga gitu ya. Berarti ini jadi, kita bagi dengan X kuadrat, berarti 5X kuadrat bagi X kuadrat. Kita bagi semua dengan X kuadrat gitu. Kuadrat, kemudian tambah 21 per X kuadrat. Per 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Tambah 2X bagi X kuadrat. Kemudian kurang 15 dibagi dengan X kuadrat. Nah, kita peroleh hasil berapa? Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini jadi 5 ya. 5 kurang 22 per X. Kemudian tambah 21 per X kuadrat. Per, ini jadi 4 tambah 2 per X ya. Kurang dengan 15 per X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan tak hingganya. Nah, maka kita peroleh di sini limit X mendekati tak hingga. Ini jadi 5 kurang 22 bagi tak hingga, tambah 21 bagi tak hingga, kemudian per 4 tambah 2 per tak hingga, kurang 15 per tak hingga. Nah, sekarang kalau misalnya suatu konstanta itu dibagi dengan tak hingga, ataupun misalnya suatu bilangan tertentu itu dibagi dengan tak hingga, nah itu hasilnya adalah 0 gitu. Nah, misalnya ada C dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0 tadi ya, seperti yang dijelaskan. Nah, karena dia 0, maka tinggal ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Maka hasilnya adalah 5 per 4. Oke ya, gampang ya, ternyata jawabannya 5 per 4. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara yang kedua. Nah, tinggal membandingkan ini aja, pangkatnya aja. Nah, ini kan tinggal ada yang rumus kalau misalnya kita bandingkan pangkat atas dengan pangkat bawah. Nah, ternyata sama. Karena dia sama, misalkan pangkat atas adalah M sama N, maka hasilnya adalah koefisiennya aja kita bandingkan, 5 per 4. Nah, seperti yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Yang ini. Nah, ini. Karena kita bandingkan pangkatnya, kalau misalnya sama ya udah tinggal kita bandingkan koefisiennya. Gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini ada soal nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar X dikali dengan 4X tambah 5 dikurang dengan 2X tambah 1. Nah, ini terkait dengan limit tak hingga ya. Jadi kita lihat, tadi ada beberapa yang kita sudah bahas, yaitu di sini ada teman-teman lihat ini ya, untuk yang X mendekati tak hingga. Nah, bentuknya kan dia mengandung akar gitu ya. Namun di sini satu sebelah sini akar, sini akar. Nah, kalau misalnya kita sudah ubah ke bentuk seperti ini, nah jadi kita tinggal terapkan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini, nah ini kita udah peroleh seperti ini, tapi yang bagian sebelah sini itu, sebelah kanan, dia belum berbentuk akar. Nah, kita bisa ubahnya bentuknya itu seperti yang persamaan awal tadi. Nah, jadi kita ubah bentuknya itu, yaitu dengan, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita punya X gitu ya, nah ini akan sama dengan akar dari X kuadrat, karena dari ini kan kita kembali lagi ke X gitu ya. Nah, maka yang untuk ini gitu juga, berarti yang limit gitu ya, limit X mendekati tak hingga gitu ya, kemudian ini akar dari X kali 4X, kita jabarin terus jadi 4X kuadrat, kemudian tambah 5X. Nah, kemudian dikurang, kita keluarnya negatifnya ini, kemudian ini jadi 2X kurang 1 ya, karena kita udah keluarin negatifnya. Terkadang
orang sudah akarin gitu, tapi lupa untuk buat sini jadi negatif gitu. Nah, kemudian kita selesaikan dari sini limit X mendekati tak hingga, kemudian dari akar 4X kuadrat tambah 5X, kemudian dikurang, nah ini tadi kita kuadratin, berarti ini jadi akar, kemudian sini 2X kurang 1, ini kita jadi kuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita sudah sudah memiliki arahan ya. Oh, ternyata bentuknya akan seperti ini gitu. 4X kuadrat tambah 5X kurang dari, nah ini kita kuadratkan, berarti jadi 4X kuadrat, kemudian ini 2 kali negatif 1 kali 2X berarti negatif 4X, kemudian negatif 1 kuadrat berarti jadi 1 gitu ya. Nah, sekarang ini kan bentuknya sudah sama seperti tadi ya. Nah, kita sudah sama dengan bentuk yang ini. Sekarang tinggal kita analisis apakah A-nya P-nya itu sama atau lebih besar atau kurang dari. Sekarang kita cek gitu ya. Nah, ternyata A dan P-nya ini sama gitu ya. A-nya dan P. Berarti sama-sama 4. Berarti kita pakai rumus B kurang Q per 2 akar A gitu ya. Itulah penyelesaiannya. Nah, dari sini kita peroleh maka penyelesaiannya yaitu B kurang Q tadi ya. Kemudian per 2A. Nah, sekarang B-nya mana? B yang bagian ini. B-nya 5. Kemudian dikurang Q-nya yang ini. Ada negatif, berarti dikurang negatif 4. Kemudian dibagi dengan 2A. 2 akar A tadi ya. 2 akar A. Akar AA-nya adalah 4. Nah, sama dengan 5 ini jadi plus, berarti jadi 9 per 2 dikali dengan akar 4. Berarti akar 4 adalah 2. Nah, hasilnya 9 per 4. Nah, siap gitu ya. Nah, jadi biasanya itu ketika mengubah bentuk ini jadi seperti ini, jadi kuadrat gini, terkadang ada yang lupa untuk di masalah ini. Terkadang ada yang buat gini ya. Malah ada yang buat jadi negatif, ya udah dia jadi tetap 2X kurang tambah 1 gitu. Nah, ini kan sudah salah gitu ya. Jadi jangan lupa untuk sini. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa soal ya terkait dengan soal-soal UTBK. Nah, di sini ada soal tentang kubus, kemudian juga tentang mencari sudut dan lain sebagainya. Nah, sini kita akan bahas terkait dengan soal yang pertama, yaitu mengenai kubus. Nah, di sini soalnya adalah pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah. Nah, itu yang ditanya adalah jarak titik B ke diagonal ruang AG. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu bagian-bagian dari kubus. Nah, bagaimana gambar kubus, kemudian juga yang mana disebut dengan diagonal bidang ataupun diagonal ruang. Oke, yang pertama kita gambar dulu untuk mempermudah ilustrasi dalam pengerjaan. Nah, kita gambar dulu ada kubus ya. Ada kubus yaitu ABCDEFGH. Sini kita gambar ABCDEFGH gitu ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa panjang rusuknya itu adalah 6. Ini ya, yang disebut dengan rusuk ada ini. Sehingga karena kubus sama, maka panjang rusuknya itu sama semua, yaitu 6. Nah, kemudian yang ditanya, jarak titik B yang ini, titik B, ke diagonal ruang AG, yaitu AG. Nah, ke sini. Nah, ini disebut dengan diagonal ruang gitu. Nih. Nah, makanya yang ditanya adalah B. Nah, gimana cara untuk nyari jaraknya? Nah, jarak kita tinggal tarik ke garis ini. AG-nya, ke diagonal ruangnya. Dan di sini selalu dia tegak lurus. Nah, ini selalu tegak lurus kalau misalnya kita mencari jaraknya itu. Nah, maka untuk mempermudah, maka kita bisa tarik garis ini, nah, ke sini. Maka kalau kurang lebih gambarnya seperti ini berarti ya. Ada A, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada siku-siku, kemudian sini ada, kita misalnya sini O, kemudian sini ada G. Nah, sekarang ditanya berapa jarak B ke AGO, dan itu adalah panjang dari BO. Nah, sekarang BO yang ditanya. Berapa sih panjang OB atau BO? Nah, oke, maka di sini kita tahu bahwa di sini adalah 6. Nah, untuk cari panjang BG ini merupakan diagonal bidang. Nah, panjang diagonal bidang itu adalah 6 akar 2. Jadi, panjang rusuk kemudian dikali dengan akar 2. Nah, karena itu makanya di sini panjang BG adalah 6 akar 2. Ini kan teman-teman bisa cari juga di sini panjangnya 6, sini 6, maka nanti dapat hasilnya adalah 6 akar 2. Nah, kemudian untuk yang AG, panjang AG juga sama, ini diagonal ruang. Karena dia diagonal ruang, maka panjangnya adalah 6 akar 3. Kalau tadi bidang adalah
6 akar 2, kalau ruang dia 6 akar 3, dia pakai akar 3. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa cari untuk yang ini kita menggunakan rumus luas segitiga. Kita tahu bahwa rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Alasnya yang ini AB dikali dengan tingginya yaitu BG. Nah, itu akan sama dengan kita cari dengan rumus yang ini. Luasnya akan sama, yaitu setengah dari OB ya, atau BO dikali dengan AG, alasnya itu AG. Nah, ini nilainya akan sama karena rumusnya sama-sama segitiga. Nah, kemudian di sini setengah AB panjangnya itu 6, kemudian dikali dengan 6 akar 2, kemudian setengah dikali dengan panjang OB yang ditanya, kemudian AG adalah 6 akar 3. Nah, di sini kita bisa sama-sama bagi ya. Di sini ada setengah akar 6, ini kita bagi juga dengan setengah akar 6. Nah, maka sisa 6 akar 2 sama dengan OB dikali dengan akar 3. Maka OB sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, di sini kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3. Maka OB sama dengan 6 kali ini berarti 6 akar 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah setengah. Ini akar 6 ya, akar 6 berarti ini jadi 2 akar 6. Nah, maka jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Jawabannya adalah D. Oke, gampang ya. Nah, jadi yang penting pertama cara memahami konsep terkait dengan bangun dasar ataupun bangun ruangnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebenarnya di sini ada solusi cepat juga, di sini solusi smart. Nah, teman-teman bisa mengkaitkan ini pada segitiga siku-siku. ABC itu berlaku yang ini. Kalau misalnya ada yang ini tadi, berarti ini bisa kita pakai dengan rumus BO, berarti ya. OB akan sama dengan yang ini, sisi yang ini AB dikali dengan BG. Kemudian kita bagi dengan panjang yang ini, AG-nya. Nah, maka nanti hasilnya juga sama, hasilnya adalah 2 akar 6. Itu untuk cara cepatnya. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku, karena ini juga segitiga siku-siku. Nah, teman-teman harus paham ini juga segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini soal yang kedua. Panjang rusuk sebuah kubus ABCD EFGH adalah S cm. Nah, ditanya jarak titik A ke bidang BED adalah. Oke, sama langkahnya. Yang pertama kita gambar kubus untuk mempermudah penyelesaian. Nah, kita gambar kubus ABCDEFGH sama ya seperti tadi, ABCDEFG dan H. Oke, di sini ditanya jarak titik A yang ini ke titik BED. BED ini E ya. Nah, ini BED. Nah, ini ya. Ini yang ditanya ke ruang ini. Nah, tadi diketahui bahwa panjang rusuknya adalah S. Nah, maka untuk yang ini, untuk nyari jaraknya ini kita tarik dari titik A ke bidang ini. Nah, di sini kita misalkan ada tarik titik E, tengah-tengahnya di sini. Itu misalkan ada O. Nah, ini tengah-tengah dari segitiga BDE itu. Nah, kita tarik garis ke A ke ini. Nah, yang tegak lurus dengan EO. Nah, maka kurang lebih gambarnya menjadi gini. Sini juga jadi siku-siku. Nah, sini tadi A, kemudian di sini O, kemudian kita misalkan di sini ada P misalkan, kemudian di sini ada E. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang nggak paham boleh di komen di kolom komentar. Oke, nah di sini AO adalah berapa panjangnya? Nah, tadi ini adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, diagonal bidang adalah setengah dari rusuknya akar 2 gitu ya. Berarti S akar 2. Karena AO adalah setengahnya, maka AO sama dengan setengah dari S akar 2. Nah, berarti AO setengah akar 2S, itu sama juga. Nah, kemudian untuk AE adalah rusuk. Nah, maka ini S. Kemudian panjang EO kita bisa cari panjang EO. Nah, ini ya EO dengan rumus siku-siku karena di sini siku-siku. Maka EO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AO kuadrat. Nah, EO sama dengan akar dari AE adalah S kuadrat ditambah dengan ini AO-nya setengah akar 2 S
dikuadratkan. Nah, kemudian EO sama dengan akar dari S kuadrat ditambah dengan ini jadi setengah ya, S kuadrat. Ini jadi EO. Jadi S kuadrat 3 ya, 3/2 S kuadrat. Nah, di sini kita akarkan, berarti ini jadi S akar 3 per akar 2. Nah, di sini kita kembali rasionalkan, berarti ini kali akar 2 kali akar 2, maka EO sama dengan, ini jadi akar 6 ya, berarti S per 2 akar 6. Nah, inilah panjang EO. Nah, sekarang kan masih belum siap, karena yang ditanya adalah AP, yaitu jarak dari A ke bidang BDG, yaitu garis AP. Nah, untuk cari AP kita juga menggunakan cara yang sama seperti yang tadi. Nah, jadi kita gunakan pendekatan dengan rumus luas segitiga. Nah, kita peroleh bahwa setengah untuk yang segitiga ini alasnya itu adalah AO, kemudian dikali dengan tingginya adalah AE, akan sama dengan setengah dari yang ini, AP, kemudian dikali dengan EO. Nah, setengah ini bisa kita bagi terus, kemudian AO, panjang AO adalah setengah akar 2S, dikali dengan AE adalah S, sama dengan AP yang ditanya, kemudian EO panjangnya adalah yang ini, S per 2 akar 6. Nah, kemudian di sini kita bisa sama-sama bagi S, ini bagi S, bagi setengah, sama-sama bagi setengah, maka tinggal akar 2S sama dengan AP dikali dengan akar 6. Maka AP sama dengan akar 2S dibagi dengan akar 6. Nah, ini sama-sama kita rasionalkan kembali, berarti akar 2 dikali dengan akar 6, akar 6 kali akar 6. Nah, ini sama dengan hasilnya berapa? Berarti akar 12, berarti S per 6 akar 12. Nah, akar 12 itu bisa ditersanakan menjadi 2 akar 3. Maka ini jadi bagi, maka tinggallah 1/3 akar 3 dari S. Nah, atau 1/3 S akar 3. Nah, maka jawabannya adalah yang ini ya, 1/3 S akar 3. Oke, gampang ya? Caranya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada cara cepat, yaitu kalau misalnya yang ditanya adalah jarak yang seperti ini, adalah bidang seperti itu, maka rumus cepatnya adalah ini. Tinggal kita buat panjang rusuk dibagi dengan 3. Seperti itu. Ini untuk yang panjang rusuk. Nah, kalau misalnya ditanya titik G ke bidang BED, G ke BED itu kebalikannya, maka itu adalah 2A per akar 3. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini berkaitan dengan sudut. Nah, ditanya besar sudut dari garis BG dengan BDHF. Nah, ini juga sama, kita untuk mempermudah kita gambar ada kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, di sini yang ditanya adalah garis BG, yang ini garis BG dengan bidang BD, BD, HF. Nah, ini. Nah, jadi yang ini kita proyeksikan dulu, yang titik G kita proyeksikan ke sini. Nah, maka dia akan diproyeksikan ke sini, maka ini juga bisa kita tarik ya ke garis yang ini. Oke. Nah, ini. Maka yang ditanya adalah besar sudut yang ini. Nah, kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Nah, ini ada misalkan sini titik P, kemudian sini G, di sini juga siku-siku, kemudian di sini ada, nah ini, alfa. Besar sudut dari antara bidang yang ini, BDF, dan ini. Nah, inilah sudutnya. Nah, untuk cari sudut ini kita bisa menggunakan aturan sin, ataupun rumus sinus gitu ya. Sini PG diketahui panjangnya berapa? Ini tidak ada ya, kita misalkan aja kalau misalnya panjang rusuknya itu adalah A. Maka PG, P ke G itu adalah setengah dari ini ya, EG. Dan EG adalah kan diagonal bidang, maka setengah A akar, kalau misalnya EG ya, EG A akar 2. Kemudian kalau misalnya untuk PG, maka setengahnya itu setengah A akar 2. Kemudian BG. BG juga ternyata adalah diagonal bidang. Dan ini sama dengan EG, diagonal bidang, maka hasilnya adalah A akar 2. Nah, sekarang kita menggunakan aturan sin, cos, ataupun rumus tan. Kita lihat dulu di sini diketahui di depan sudut dan di miringnya, di sisi miring. Nah, sesuai dengan rumus yang sesuai dengan diketahui ini, maka kita bisa menggunakan rumus sin.
sin alpha. Ingat ya bahwa sin adalah depan per miring. Depannya adalah per 2, A akar 2. Kemudian miringnya adalah A akar 2. Sini sama-sama bagi akar 2, kemudian maka tinggal sin setengah. Nah sekarang sin berapa yang bisa bernilai yang ini? 1/2. Nah itu adalah, maka alpha adalah 30 derajat. Maka jawabannya adalah D. Oke, mudah banget ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Silahkan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di share dan juga klik tombol subscribe-nya. Saya Kri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.